Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Yuk langsung simak videonya. Setiap manusia pasti dihadapkan pada pembuatan keputusan, apalagi dalam sebuah perusahaan manajerial, manajer di seluruh tingkatan dan semua organisasi pasti harus membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Dalam konteks ini, manajer seringkali disebut sebagai pembuat keputusan atau decision maker. Jadi, pembuatan keputusan adalah suatu proses. Lalu, bagaimanakah proses pengambilan keputusan? Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, identifikasi kriteria. Ketiga, alokasi bobot untuk setiap kriteria. Keempat, penyusunan alternatif. Kelima, analisis alternatif. Keenam, pemilihan sebuah alternatif. 7, implementasi alternatif. Dan kedelapan, evaluasi efektivitas alternatif. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perspektif dalam pembuatan keputusan yang dibagi menjadi dalam 4 perspektif. Yang pertama, rasionalitas. Yang kedua, rasionalitas terbatas. Dan ketiga, peran intuisi. Dan yang keempat, peran manajemen berbasis bukti. Nah, pengaruh setiap perspektif yang ada ini berbeda-beda tergantung pada pengambilan keputusannya seperti apa. Lalu, kadang-kadang intuisi lebih dominan dalam pengambilan sebuah keputusan. Atau di lain waktu, keputusan sangat tergantung pada opini dari stakeholders. Dan manajer harus memahami keterbukaan dan menyadari berbagai pilihan yang ada. Yang pertama, perspektif rasionalitas. Nah, perspektif ini membuat manajer memutuskan sebuah pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan kendala tertentu. Sehingga asumsi pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama, rasional, objektif, dan logis. Yang kedua, mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan mengidentifikasi seluruh alternatif yang memungkinkan, lalu memiliki saran yang jelas dan tertentu, serta memilih alternatif yang memaksimalkan hasil untuk kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, ada perspektif rasionalitas terbatas, di mana manajer membuat keputusan secara rasional tetapi terbatas kemampuannya dalam menggali sebuah informasi. Sehingga pembuatan keputusan ini dipengaruhi oleh budaya organisasi, politik internal, pertimbangan kekuasaan, dan fenomena yang disebut dengan eskalasi komitmen. Di mana eskalasi komitmen ini berarti peningkatan atau kelanjutan komitmen terhadap keputusan sebelumnya, walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin bisa saja keliru. Berikutnya adalah peran intuisi, di mana proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Di mana perspektif intuition ini atau intuisi ini dibagi menjadi ke dalam 5. Yang pertama, experience-based decisions. Yang kedua, affect-initiated decisions. Yang ketiga, cognitive-based decisions. Yang keempat, subconscious mental processing. Serta yang terakhir, values or ethics-based decisions. Lalu perspektif yang terakhir yakni peran manajemen berbasis bukti atau evidence-based management, di mana setiap pengambilan keputusan dapat dikembangkan melalui penggunaan berbagai bukti yang reliable dan relevan. Lalu evidence-based management merupakan penggunaan berbagai bukti yang tersedia untuk meningkatkan praktek manajemen yang lebih baik. Lalu sehingga elemen penting merupakan keahlian pengambilan keputusan, bukti eksternal yang dievaluasi oleh pengambil keputusan, serta opini, preferensi, nilai-nilai, dan faktor internal organisasi yang di dalamnya termasuk dalam konteks lingkungan dan anggota organisasi. Baiklah, berdasarkan pendapatnya Angelina serta saudara Joko dan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian di sini, akhirnya saya memutuskan untuk mencari jalan tengahnya, ya, karena di sini kita sudah jelas ya, masalahnya adalah kita masih belum siap tentang perubahan yang menurut saya ini adalah yang terbaik gitu. Menurut saya ini akan memberikan profit bukan hanya kepada perusahaan kita tapi juga kepada partner kita, kepada petani, kepada masyarakat sekitar yang menjadi partner dalam perusahaan kita gitu. Sehingga saya yakin jika memang keputusan ini yang diambil oleh kita bersama, ini akan memberikan kebaikan untuk perusahaan kita serta masyarakat luas begitu. Jadi berdasarkan pendapat dari saudari Angelina, saudara Joko serta teman-teman semua, akhirnya saya mohon dapat menerima keputusan ini gitu. Untuk kemudian kita dapat fokus kepada kerja kita bersama di sini. Semoga apa yang menjadi solusi alternatif ini menjadikan ya kita semua menjadi baik lah begitu ya. Baiklah, terima kasih atas sarannya untuk saudari Angelina dan saudara Joko. Semoga kita dapat bekerja sama ke depannya dengan lebih baik lagi. Baiklah, kita akan membahas mengenai tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan secara umum itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Yang kedua itu adalah permasalahan yang tidak terstruktur dan keputusan yang tidak terprogram. Yang pertama kita akan membahas mengenai permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Jadi permasalahan terstruktur, apa sih permasalahan terstruktur?
permasalahan terstruktur itu adalah permasalahan yang tujuannya itu jelas. Kemudian permasalahan ini adalah permasalahan yang bisa dikenali, karena umumnya permasalahan yang terstruktur ini adalah permasalahan yang sudah pernah terjadi. Nah, karena permasalahan terstruktur ini sudah pernah terjadi sebelumnya, maka kita bisa memperoleh banyak informasi mengenai permasalahan ini secara rinci dan jelas. Nah, sedangkan keputusan terprogram itu adalah keputusan yang biasanya dilakukan melalui pendekatan yang rutin, karena balik lagi masalah ini kan sebelumnya sudah pernah terjadi. Maka dari itu pengambilan keputusannya ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang rutin. Nah, tipe keputusan yang terprogram ini itu ada 3, yaitu kebijakan, lalu yang kedua itu prosedur, dan yang ketiga itu adalah peraturan. Nah, kebijakan itu sendiri adalah pedoman umum yang harus kita pegang untuk mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah terprogram. Kemudian yang kedua itu prosedur. Prosedur itu adalah serangkaian langkah yang berurutan untuk dan saling terkait satu sama lainnya itu untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang terstruktur ini. Kemudian yang ketiga, peraturan. Peraturan itu adalah keputusan yang tersurat mengenai hal-hal yang dibatasi antara manajer dan karyawan tentang hal-hal yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Nah, contoh kasusnya misalkan nih, kita punya customer. Customer kita ini ingin mengajukan pengembalian barang. Nah, tentunya si customer ini boleh mengajukan pengembalian barang apabila dia itu memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di kebijakan yang telah kita buat. Nah, kemudian setelah dia memenuhi persyaratan yang ada di kebijakan, dia akan melalui serangkaian prosedur yang harus dia lakukan untuk melakukan proses pengembalian barang. Misalnya dia harus mengisi form, kemudian menghubungi karyawan kita dan lain sebagainya. Setelah dia selesai melewati rangkaian prosedur ini, barulah nanti permintaan untuk pengembalian barangnya itu harus kita proses, karena itu sudah tertulis di peraturan bahwa jika dia sudah memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur, kita dari pihak perusahaan harus memenuhi permintaan pengembalian barangnya, seperti itu. Nah, berbeda dengan permasalahan yang terstruktur, permasalahan yang tidak terstruktur itu adalah masalah yang baru kita hadapi, alias yang sebelumnya itu belum pernah terjadi. Jadi karena masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya, kita tidak bisa memperoleh banyak informasi mengenai masalah ini, sehingga biasanya masalah yang tidak terstruktur ini memerlukan penyelesaian yang khusus. Kemudian keputusan yang tidak terprogram itu adalah keputusan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, dan keputusan ini biasanya bersifat unik. Maksudnya keputusan tidak terprogram ini juga biasanya membutuhkan ide dan solusi yang unik dari karyawan-karyawannya. Selanjutnya, pembahasan keempat, yaitu kondisi pengambilan keputusan. Tentunya dalam mengambil keputusan, manajer berada dalam suatu kondisi tertentu. Yang pertama, kondisi kepastian. Kondisi ini adalah kondisi terideal, di mana hasil dari keputusan manajer sudah diketahui secara pasti, sehingga keputusan yang diambil pasti tepat atau akurat. Yang kedua, kondisi risiko. Berbeda dari kepastian atau poin 1 tadi, kondisi ini berarti manajer dapat memperkirakan kemungkinan hasil keputusan dari pilihan tertentu. Lalu kondisi terakhir yaitu ketidakpastian. Ya, kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi kepastian. Dalam kondisi ketidakpastian, pengambil keputusan tidak memiliki gambaran atau perkiraan kemungkinan hasil dari keputusan yang akan diambil. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang gaya dalam pengambilan keputusan. Gaya dalam pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama cara berpikir, dan yang kedua adalah dimensi toleransi terhadap ambiguitas. Nah, untuk yang cara berpikir ini sendiri terbagi menjadi 2 kembali, yaitu ada rasional, logis, dan konsisten, dan ada intuitif, kreatif, dan unik. Nah, untuk yang dimensi yang kedua, yaitu toleransi terhadap ambiguitas, terbagi menjadi 2 kembali, yaitu toleransi rendah dan toleransi tinggi. Untuk yang toleransi rendah, dia membutuhkan konsistensi dan keteraturan. Untuk yang bertoleransi tinggi, dia mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Nah, adapun gaya dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu gaya direktif, ada gaya analitik, konseptual, dan behavior atau perilaku. Sebagaimana yang terdapat dalam gambar, arti dari direktif yang pertama, gaya yang pertama adalah mempertimbangkan sedikit alternatif, cara berpikir lebih rasional, dan toleransi terhadap ambiguitas itu lebih rendah. Berorientasi pada tugas dan masalah teknis, cenderung lebih efisien dan berfokus pada fakta, memanfaatkan kekuasaan yang diambil sehingga lebih cepat diselesaikan. Nah, yang kedua itu ada gaya analitik. Gaya analitik ini membuat keputusan dengan sangat hati-hati,
memiliki toleransi yang tinggi pada ambiguitas, berorientasi pada tugas dan masalah teknis, mengevaluasi lebih banyak informasi dan alternatif, dan memerlukan waktu yang lumayan lama. Untuk yang ketiga, itu ada gaya konseptual. Gaya konseptual ini berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak sekali alternatif untuk keputusan jangka panjang. Memiliki toleransi tinggi pada ambiguitas, peduli pada lingkungan sosial, mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan, serta berani dalam mengambil keputusan. Nah, keempat yang terakhir nih, itu ada gaya perilaku. Gaya perilaku ini menghindari konflik dengan cara apa? Dengan cara kerja sama yang baik dan mau menerima saran. Nah, gaya ini juga memiliki toleransi yang rendah untuk ambiguitas dan peduli pada lingkungan. Gaya ini juga mampu melibatkan pertukaran pendapat dalam mengambil keputusannya. Nah, udah itu 4 gayanya. Nanti kalau masih bingung, bakal ada penjelasannya. Nah, ini dia. Berikut. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita nggak usah bahas alternatif lain, nanti aja itu mah udah nggak usah dibahas, karena ini ada satu keputusan dari saya, pendapat saya juga, menurut saya ini lebih sesuai dengan fakta dan lebih rasional daripada pendapat-pendapat kalian, jadi ini aja jadi keputusannya. Lah, makasih. Oke, baik, gimana Pak Bu tadi? Tapi kalau kayak gitu nanti gimana ya selanjutnya ya? Ada masalah ini ntar kalau itu gimana? Nah, kalau itu gimana? Kalau itu gimana? Kalau itu gimana? Gimana kalau misalkan ini? Oke, tadi kita punya berapa planning? Planning A. Oh, planning A itu tentang itu. Ya. Ini planning B, planning C, planning D ya. Nah, planning A tadi kita bakal berdampak kepada masyarakat yang kurang beruntung ya. Yang B tadi kepada masyarakat yatim, dan C ini. Dan nanti dalam waktu 5 tahun ke depan mungkin ini bisa berhasil ya. Dan segala kemungkinan itu kalau masalah dana dan pinjaman ya udahlah, itu mah bisa lah ya. Udah kita putusin kan tadi planningnya. Yaudah, makasih ya atas rapatnya hari ini. Terima kasih. Iya, bagaimana Bapak, Ibu-ibu? Di sini kita rapat musyawarah sampai mufakat ya, Bu. Saya terima pendapat kalian semua, saya terima nasihatnya, semua sarannya. Di sini kita kerjasama ya, Bu, agar rencana-rencana kita itu berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Oke, saya catat dulu ya, Bu. Berikutnya ada bias dan kekeliruan saat pengambilan keputusan. Yang pertama, heuristik. Menggunakan petunjuk praktis untuk mempermudah pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, terlalu percaya diri, yaitu menganut pandangan positif yang tidak realistis tentang diri seseorang ataupun kinerja seseorang. Yang ketiga, kepuasan yang cepat, yaitu memilih alternatif yang menawarkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat. Yang keempat, ada efek berlabuh, yaitu mengandalkan pada informasi awal dan mengabaikan informasi berikutnya. Kemudian yang kelima, persepsi yang selektif, yaitu selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa yang berdasar pada persepsi mereka yang bias. Kemudian yang keenam, bias konfirmasi, yaitu mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan yang lalu dan mengabaikan informasi yang berlawanan. Yang ketujuh, ada framing bias atau bias terbatas, yaitu memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadaan dengan mengabaikan aspek yang lain. Kemudian yang kedelapan, ada bias ketersediaan atau availability bias, yaitu kehilangan objektivitas dalam pengambilan keputusan karena fokus hanya pada kejadian yang baru terjadi saja. Kemudian, yang kesembilan, yaitu bias perwakilan atau representation bias, yaitu menggambarkan analogi dan nilai kemiripan peristiwa berdasar pada seberapa dekat peristiwa tersebut menyerupai peristiwa yang lain. Yang ke-10, ada bias keacakan atau randomness bias, yaitu menciptakan makna yang tidak diketahui dari peristiwa acak. Kemudian, yang ke-11, ada kesalahan gaya atau sunk cost error, yaitu lupa bahwa tindakan yang sekarang ini tidak dapat mempengaruhi kejadian yang lalu dan hanya berhubungan dengan konsekuensi di masa depan. Kemudian, yang ke-12, ada bias mandiri atau self-serving bias, yaitu menghargai kesuksesan mereka secara tepat dan menyalahkan pada faktor luar untuk kegagalan. Yang terakhir, ada bias peninjauan ke belakang atau hindsight bias, yaitu kesalahan meyakini bahwa suatu kejadian dapat diramalkan jika hasil aktual diketahui. Oke, selanjutnya adalah tren pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, ada suatu pedoman agar keputusan yang kita buat itu menjadi suatu keputusan yang efektif. Yang pertama adalah budaya. Karena budaya di setiap tempat itu kan berbeda, jadi kita harus menyesuaikan keputusan kita dengan budaya di tempat tersebut
ada kebiasaan organisasi yang handal. Itu yang pertama